Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kitar Benaya. Saya merupakan salah satu murid dari SMK Negeri 1 Cibinong. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan atau kode saya dalam membuat aplikasi perpustakaan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu pengumpulan tugas mata pelajaran web development. Oke, selanjutnya kita lanjut ke demo aplikasinya. Jadi di video kali ini kita bakal fokus ke fitur purchase atau pembeliannya aja ya. Kita nggak bakal ngebahas fitur distributor, books, user, lokal, atau yang lain-lain. Kita akan fokus ke fitur purchase atau pembeliannya aja di sini. Kita bisa langsung masuk ke menu purchase-nya. Dan di sini ada tampilan ya, tampilan web saat belum ada data pembelian yang masuk atau tersedia. Bisa dilihat penjelasannya di sini. Kita bisa tambahkan saja data pembelian barunya. Di sini ada nomor nota yang sudah tergenerate secara otomatis. Di sini ada tanggal nota. Ada distributor yang sudah kita input di dalam menu distributor. Ada pilih buku yang sudah kita input di menu buku. Dan di sini ada harga beli, masukkan saja harga belinya misalnya 10.000 dan kita membelinya berapa banyak buku, misalnya 10. Dan di sini sudah ada subtotal dan total bayar yang sudah terhitung secara otomatis. Tidak. Dan di sini datanya sudah berhasil masuk ya. Ada nomor nota, tanggal nota, nama distributor, judul buku, alamat, nomor telepon, jenis buku, tahun terbit, penulis, penerbit, jumlah beli, harga beli, dan total bayarnya berapa. Ya. Oke, selanjutnya adalah fitur edit. Ya, fitur edit dari data pembelian. Nah, di sini ada fitur edit. Nah, untuk mengedit suatu data pembelian, kita itu memerlukan password kepala perpus, password user kepala perpus gitu ya. Kebetulan di sini saya sudah membuat user kepala perpusnya, dan kepala perpus ini menggunakan password 1 sampai 8. Jadi bisa dimasukkan saja di sini. Password benar dan kita bisa mengedit data pembelian. Kita bisa input dulu misalnya 20, terus misalnya kita mau belinya lebih banyak ya, 50 lah, total sama total bayar jadi 500.000. Kita update dan berhasil, kita berhasil melakukan update data pembelian. Di sini ada tanggal notanya ya, tanggal 20, lalu dan total bayar, harga beli, dan jumlah belinya juga sudah terupdate. Dan yang terakhir adalah delete ya. Dan untuk delete juga sama, di sini harus menggunakan password kepala perpus 1 sampai 8. Push. Kita tunggu. Nah, berhasil. Purchase berhasil dihapus. Dan kembali ke tampilan awal di mana data pembelian belum tersedia. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagian codingannya atau kodenya. Oke, jadi setelah kita melakukan demo tadi, sekarang kita lanjut ke codingannya ya. Nah, di sini ada process controller ya. Ini ada validate password. Validate password ini fungsinya buat apa? Untuk mengecek password yang tadi kita masukkan ya, untuk validasi edit dan hapus benar atau kagak, benar atau tidak gitu ya. Dan di sini ada sebuah variabel bernama kepala perpus password ya, private kepala perpus password. Dan di sini isinya seperti ini. Nah, ini itu isinya dari mana? Dari hasil hashing password user kepala perpus ya. Jadi kan kalau kita menambahkan user baru kan nanti bagian password itu kan bakal terhash ya.
Nah, itu hashnya itu kita bisa copy dan kita paste di sini. Dan nanti hashnya ini akan dicocokkan di function validate password ini. Selanjutnya ada public function index. Nah, ini itu untuk memberikan seluruh data yang terdapat di dalam di sini di dalam view purchase ya, tabel view purchase ke purchases.index. Nanti kita akan lihat purchases.index-nya. Dan di paling atas sini juga ada session forget yang nanti akan berhubungan dengan store ya. Untuk saat ini kita coba lewatin dulu session forget-nya. Nah, dan di sini ada create. Nah, create ini itu akan return purchase create ya. Ini akan membuka apa itu namanya, form input data pembelian baru tadi. Nah, dan di sini itu ada nomor nota. Di sini kalau nomor notanya itu belum ada ya, maka kita akan menjalankan ini. Ini itu fungsinya untuk apa? Untuk menggenerate nomor nota secara otomatis. Seperti itu ya, makanya tadi di demo itu nomor notanya udah ada secara otomatis. Itu ada di public function create ya, dibuat lalu ditaruh ke session ya. Setelah dibuat, nomor notanya ditaruh ke session. Lalu di sini return view purchase create, total bayar lamanya dari session, nomor notanya dikirimin, dan tanggal notanya dari session juga. Oke, selanjutnya ada public function store. Sini ada subtotal. Subtotal ini hasil perkalian dari harga beli dan jumlah beli. Ada total lama yang kita ambil dari session. Jika ada ya, kalau nggak ada 0. Total baru dari hasil pertambahan dan total lama dan subtotal. Di sini ada pengkondisian. Jika session tidak memiliki purchase ID, maka buat variable purchase data yang berisi nomor nota, tanggal nota, dan ID distributor. Kemudian purchase data dimasukkan ke dalam tabel purchase ya, di insert. Dan di sini ada session put, nomor nota, tanggal nota, tanggal bayar lama, dan purchase ID. Nah, session put ini fungsinya kalau kita mau menginput data lagi tapi dengan nomor nota yang sama, misalnya beda buku gitu ya. Nah, nanti kan total bayarnya kan harus ditambahkan juga dari yang pembelian sebelumnya tuh, makanya kita harus pakai session gitu. Nah, kalau nggak ada berarti ini purchase find session get purchase ID. Di sini ada merge ya, ID purchase ID. Ini artinya memasukkan ID purchase ke dalam request ya. Terus di sini ada purchase detail yang berisi ID purchase, ID buku, harga beli, jumlah beli, dan subtotal. Kemudian dimasukkan di sini ya. Masukkan purchase detail ke dalam tabel purchase detail ya. Insert purchase detail ke dalam tabel purchase detail. Lalu di sini redirect back with success. Selanjutnya ada public function validate password Ajax ya. Di sini ada validasi request. Habis itu kita mengecek ya, apakah passwordnya ini valid ya. Tadi kan kita udah buat validate password di sini. Nah, dicek di sini. Kalau benar berarti response JSON sukses true. Kalau salah berarti suksesnya false. Selanjutnya ada edit ya, ini untuk membuka form edit. Di sini kita mencari nih datanya di table view purchase ya, view purchase where ID purchase sama dengan purchase ID. Ambil datanya terus kirimin ke purchases.edit.
Selanjutnya ada update di sini. Pertama kita validasi dulu requestnya. Terus kita update purchase-nya dengan hanya nomor nota, tanggal nota, dan ID distributornya aja. Karena emang cuman data ini doang yang dibutuhkan oleh purchase gitu ya. Nah, lalu kita hapus purchase detail sebelumnya. Kita merge ID purchase ke dalam request dan kita buat purchase detail baru ya. Kemudian baru kita return redirect ke purchase indexnya lagi. Nah, habis itu di sini ada destroy ya untuk menghapus data pembelian. Pertama itu kita di sini ada passwordnya ya. Kita ambil dulu passwordnya. Habis itu kita validasi bener nggak nih passwordnya gitu kan. Karena kalau menghapus dan mengedit kan tadi kita butuh password kepala perpus. Jadi kita harus validasi dulu. Ini bener atau enggak nih password kepala perpusnya gitu ya. Lalu di sini proses detailnya hapus, prosesnya juga dihapus. Lalu di sini response lesson dan di sini kita redirect ya, ke processes.index. Lanjut kita bisa ke indeksnya ya. Index purchase ini. Jadi di sini ada extend section. Yang penting ada di sini nih. Ya. Di sini ada ya alert sederhana menggunakan set alert ya. Kalau error munculkan errornya, kalau sukses munculkan apa gitu. Nah, jadi di sini itu adalah script untuk memunculkan modal validasi password untuk edit ya di sini. Itu menggunakan set alert juga, dan di sini kita memanggil function atau fungsi validate password Ajax ya di sini ya. Itu nanti di bawah ada. Oh iya. Sebentar, tadi kenapa di store itu di index ya? Kenapa ada session forget? Karena kalau kita tidak forget di index, maka session yang kita put di store itu akan bertahan terus, nggak bakal hilang-hilang. Makanya di index kita perlu membersihkan sessionnya gitu kan. Masa nanti datanya data nomor notanya nyangkut terus ke nomor nota sebelumnya gitu kan. Makanya kita forget di index. Kita lanjut ke sini. Ini adalah untuk edit modalnya. Terus di sini untuk delete modal ya. Ada validasi sederhana. Kalau passwordnya kosong berarti munculkan error gitu. Nah, di sini ada function validate password Ajax-nya. Menerima 3 parameter ya. Password, ID, dan action. Sini kita mengirimkan request ke purchase validate password dengan metode post csrf token content type. Terus di sini data yang dikirimkannya ada password, ID, action. Lalu dia mengecek di sini jika responsnya sukses, tampilkan sweet alert ini. Terus di sini jika actionnya edit, maka redirect ke sini. Terus kalau actionnya delete, dijalankan ini. Seperti itu saja di indeksnya. Lalu oh ya di tabel ya. Ini ada tabelnya kayak gini aja. Dia menerima data dari indeks ya, index.php di purchase dikirimkan lewat include di sini, dan indeks mendapatkan datanya dari indeks yang ada di purchase controller. Ya, seperti ini saja. Lalu create ya. Ini untuk menambahkan data pembelian baru. Sini ada apa itu namanya alert ya, alert sukses. Di sini ada form insertnya ya. Di sini ada edit
dan form editnya. Ya, jadi mungkin itu aja yang akan saya bahas mengenai fitur pembelian atau purchase yang ada dalam aplikasi perpustakaan saya. Ya, mungkin segitu saja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.